Halo anak-anak cerdas, apa kabar hari ini? Tentunya baik-baik saja kan? Tetap semangat ya anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang puisi rakyat. Hayo, siapa yang tahu apa itu puisi rakyat? Puisi rakyat adalah puisi yang lahir dan berkembang secara turun-temurun di tengah kehidupan masyarakat. Setelah kita mempelajari puisi rakyat, tentunya kamu bisa dong menentukan ciri-ciri puisi rakyat, mengetahui jenis puisi rakyat, dan juga membuat puisi rakyat. Apa aja sih yang termasuk ke dalam puisi rakyat? Ayo, siapa yang tahu? Sama tidak ya puisi rakyat dengan puisi modern? Gimana? Kamu pasti minat dong untuk mempelajarinya? Nah, puisi rakyat sangat bermanfaat dalam pelajaran bahasa Indonesia. Mengapa coba? Karena puisi rakyat itu dapat menambah wawasan dan melatih imajinasi kita. Asik kan? Untuk itu, kamu ikuti kegiatan pembelajaran ini dengan cermat. Puisi rakyat ada 3 jenis, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Nah, pantun. Pantun itu disebut sebagai puisi Melayu. Nah, pantun itu dikenal dengan banyak nama. Tonton dari bahasa Tagalog, tuntun dari bahasa Jawa, pantun dari bahasa Toba. Tetapi semua ini artinya sama, yaitu arahan yang mendidik atau bentuk kesantunan. Nah, apakah kamu sudah paham arti dari pantun itu apa? Nah, kalau kamu sudah paham, sekarang kita akan masuk kepada ciri-ciri pantun. Coba kamu cermati ciri-ciri pantun berikut ini ya. Nah, adapun ciri-ciri pantun pertama, satu bait terdiri dari 4 baris atau larik. Setiap baris ada 8 sampai 12 suku kata. Memiliki rima atau bunyi akhir A, B, A, B. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi. Tentunya kamu penasaran kan bagaimana cara menentukan ciri-ciri pantun itu tadi? Ayo, coba kamu perhatikan contoh ini. Dicermati ya, supaya kamu paham. Nah, asam pauh dari seberang dimuat orang dalam pedati. Badan jauh dirantau orang, kalau sakit siapa mengobati? Nah, sekarang kita akan bahas ciri-ciri pantun itu tadi pada contoh pantun ini. Nah, terdiri dari 4 baris, di mana baris pertama asam pauh dari seberang, baris kedua dimuat orang dalam pedati, baris ketiga badan jauh dirantau orang, baris keempat kalau sakit siapa mengobati. Nah, sedangkan ciri-ciri yang kedua tadi apa? Nah, suku kata. Nah, kita akan bahas suku katanya. Suku kata pada baris pertama a, sam, pa, pu, dari, seberang. Jadi baris pertama ini memiliki 9 suku kata. Baris kedua dimuat orang dalam pedati. Baris kedua ini memiliki 10 suku kata. Baris ketiga badan jauh dirantau orang. Baris ketiga memiliki 9 suku kata. Dan yang terakhir baris keempat, kalau sakit siapa mengobati. Nah, baris keempat ini terdiri dari 11 suku kata. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri yang berikutnya, yaitu rima. Rima yaitu bunyi akhir. Nah, bunyi akhir pada pantun tersebut, adapun baris pertama yaitu ang, baris kedua ti, baris ketiga ang, dan baris keempat ti.
Dan baris pertama dan baris ketiga itu bunyi akhirnya sama. Dan baris kedua dan baris keempat bunyi akhirnya sama. Nah, dan yang ciri-ciri yang terakhir adalah isi. Isi dari pantun tersebut adalah kita jauh di negeri orang harus bisa merawat diri sendiri ketika kita sakit. Sekarang untuk menguji anak-anak cerdas, coba dikerjakan latihan ini ya. Soalnya ditulis dengan rapi ya nak. Tentukan ciri-ciri dari pantun ini. Kulit lembut celupkan samak, mari dibuat tapak kusut. Harta dibuat janganlah tamak, kalau mati tidak mengikut. Jika hasil kerjamu sudah selesai, coba kamu periksa dengan cara membandingkan hasil kerjamu dengan kunci jawaban ini. Nah, ini kunci jawabannya. Tadi ciri-ciri yang pertama adalah 1 bait 4 baris. Nah, baris pertama kulit lembut celupkan samak, baris kedua mari dibuat tapak kusut, baris ketiga harta dibuat janganlah tamak, dan baris keempat kalau mati tidak mengikut. Ciri-ciri yang kedua, suku kata. Baris pertama suku katanya kulit lembut celupkan samak. Ini terdiri dari 9 suku kata. Baris kedua, mari dibuat tapak kusut. Terdiri dari 9 suku kata. Baris ketiga, harta dibuat janganlah tamak. Terdiri dari 10 suku kata. Dan baris keempat, kalau mati tidak mengikut. Terdiri dari 9 suku kata. Ciri-ciri berikutnya yaitu rima, bunyi akhir. Nah, baris pertama bunyi akhirnya mak, baris kedua ut, baris ketiga mak, dan baris keempat ut. Nah, baris pertama dan baris ketiga itu bunyi akhirnya sama, dan baris kedua dan keempat bunyi akhirnya sama. Yang terakhir ciri-cirinya yaitu isi. Isi dari pantun tersebut yaitu hendaknya kita jangan tamak terhadap harta dunia, karena harta tidak dibawa mati. Gimana anak-anak cerdas? Apakah jawaban kalian sudah benar? Selamat anak cerdas, kamu telah berhasil. Adakah di antara anak-anak cerdas yang belum benar? Ayo, coba kamu cermati di mana letak kekeliruan kamu. Ayo, coba kamu ulangi lagi ya, sampai kamu bisa. Bagi yang mencermati kekeliruannya, jeda dulu videonya ya. Jika sudah paham, baru dilanjutkan videonya. Bagi yang sudah paham, tetap semangat ya anak-anak cerdas. Baiklah anak-anak cerdas, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu pantun salah satu puisi rakyat yang disebut sebagai puisi Melayu, yang artinya arahan yang mendidik, di mana ciri-cirinya 1 bait 4 baris, 8-12 suku kata setiap baris. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu memiliki rima A, B, A, B. Nah, tentunya anak-anak sudah paham kan semua dari tadi yang kita pelajari, mulai dari puisi rakyat sampai kepada jenisnya dan sampai kepada ciri-cirinya. Nah, kalau anak-anak sudah paham, di sini Ibu akan memberikan soal untuk menguji kemampuan kamu. Nah, untuk itu anak-anak harus menulis soalnya dengan bagus ya, dan ditulis dengan rapi ya anak-anak cerdas. Nah, ini soalnya. Bapak itu pergi ke pasar, pulangnya membeli roti. Anak itu rajin belajar, sayangnya lupa mengaji. Baiklah anak-anak cerdas, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya.